Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 151 sampai dengan bab 160, Dongeng Donghua. Bab 151, saya melihat Anda tidak seperti orang baik. Luo Wei sedang menonton Xiao Yu dan Ren Xiaosu, yang sedang membersihkan luka-luka untuk orang yang terluka dan tidak sadar. Dia juga berteriak dari waktu ke waktu, hati-hati, jangan bunuh dia. Pada saat ini, Luo Yi berpikir semakin bersemangat. Ketika orang yang luar biasa ini bangun, dia hanya perlu bergerak dengan emosi dan alasan yang masuk akal. Bisakah dia juga memiliki orang yang luar biasa sebagai pengawal seperti saudaranya King Yu? Saya pikir Luo Yi juga menghancurkan tampilan Chen yang tak terkalahkan. Jika orang yang luar biasa ini bisa lebih kuat dari Chen yang tak terkalahkan, ia akan iri pada anak Xiao Su. Sebelum Luo Hao merekrut kegagalan Chen yang tak terkalahkan, dia sedikit khawatir. Xiao Yuji pergi mengambil sehelai handuk untuk membantu yang luar biasa membersihkan darah di wajahnya. Dia terkejut, ternyata itu seorang wanita. Sepertinya berumur sekitar 27 tahun. Mata Luo Yan bersinar, sungguh. Dia melihat dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Pada saat ini, Chen tidak terkalahkan dan datang, Tuan, sepertinya itu adalah kuda naga putih. Luo Wei cemas pada saat itu, jika Anda menyembah guru sendiri, jangan biarkan orang lain membicarakannya. Sejujurnya, Luo Wei sedikit takut kalau wanita ini akan bangun dan mengikuti Chen yang tak terkalahkan dan pergi ke Sitian untuk belajar. Kemudian butuh begitu banyak upaya untuk menyelamatkan orang, bukankah itu putih? Untungnya, Chen Invincible dengan hati-hati menatap matanya dan berkata, tidak akui kesalahan, lebih tua dari White Dragon Horse. Ketika Chen tak terkalahkan menyelesaikan ini, Luo Wei melepaskan hatinya dan berkata, itu tidak baik, saya tidak berharap Anda untuk memilih umur. Pada saat ini, Luo Wei tiba-tiba merasa bahwa dia juga penyakit khusus. Dia benar-benar menganggap Neropati Chen tak terkalahkan dengan serius. Ketika Ren Xiaosu melihat bahwa wanita itu ada di samping, biarkan saudara perempuan Xiao Yu memberikan obat padanya. Xiao Yuji membuka semua orang, ketika seorang wanita menggunakan obat-obatan, tuan-tuan besar tidak memperhatikannya. Akibatnya, orang yang luar biasa itu bangun dan dia melihat orang di sebelahnya tiba-tiba duduk, siapa kamu? Luo Wei pertama kali mengarang masa lalu, aku menyelamatkanmu dari perusahaan api. Wanita itu dengan hati-hati menatap Luo Wei, kamu tidak suka. Siapa yang tidak suka? Luo Hao hampir membanting meja, bagaimana mungkin aku tidak seperti? Aku benar-benar menyelamatkanmu dari perusahaan pemadam kebakaran. Melihat bahwa wanita itu bahkan tidak mengucapkan terima kasih, dia bangkit dan pergi, dia jatuh ke tanah tanpa mengambil 2 langkah. Meskipun obat hitam dapat membuatnya menghentikan rasa sakit dengan cepat, kerusakan yang dideritanya tidak begitu mudah untuk pulih. Xiao Yuji dengan cepat berjalan untuk membantunya menghiburnya, cedera Anda masih tidak baik, tidak bisa bergerak. Akibatnya, saya melihat air mata wanita itu jatuh satu persatu, saudaraku masih di tangan perusahaan pemadam kebakaran. Luo Wei mendengarkannya, tetapi orang lain yang luar biasa ternyata adalah saudaranya. Ada 2 orang yang luar biasa dalam keluarga. Namun, ini juga membuat Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia akan menyelamatkan orang. Di samping Tang Zhou dengan tenang berkata, lalu dia pasti sudah mati. Kamu membawanya untuk melarikan diri. Gempa susulan RPG memisahkan kalian berdua. Kami hanya punya waktu untuk menyelamatkanmu, tetapi dia tidak begitu beruntung, dan api perusahaan selalu berdarah tidak hidup. Ren Xiaosu terdiam. Ketika pertama kali mendengar tentang perusahaan pemadam kebakaran, dia berpikir bahwa pihak lain dimaksudkan untuk memberi manusia semacam api. Saya tidak menyangka bahwa perusahaan pemadam kebakaran semacam ini sebenarnya untuk darah boros, dan Yang Xiaoyu, yang memusuhi perusahaan pemadam kebakaran, bukan orang yang baik.
Tidak benar, Ren Xiaosu selalu berpikir bahwa gadis itu tidak seperti orang baik. Bahkan, definisi orang baik atau orang jahat terlalu sempit dan kompleksitas sifat manusia jauh melebihi definisi baik dan buruk. Dia tiba-tiba bertanya, "Luo gendut, kamu menyelamatkan ini dari perusahaan api. Kamu tidak bisa terlibat dalam kami. Kamu menaruh 10.000 hati, kamu tidak bisa terlibat denganmu," kata Luo, "dan aku tidak ingin kamu menyembuhkan penyakit. Besok, Tang Zhou akan mengirimimu 30.000 yuan." Perlahan-lahan orang supernatural wanita itu juga dengan tenang bangun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan kakaknya. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah bersembunyi dan kemudian menemukan kesempatan untuk membalas dendam kakaknya. Luo Yan berkata di sebelahnya, "Jika Anda ingin bergabung dengan kami memiliki kebencian besar dengan perusahaan pemadam kebakaran, dan mereka telah membunuh lebih dari 100 orang beberapa waktu yang lalu." Pada saat ini, pikiran Luo Xin bergerak lagi, apapun yang dia katakan, ini adalah orang yang nyata dan benar-benar nyata, dan pihak lain masih seorang wanita. Akibatnya, wanita itu melirik Luo Wei, "Saya tidak berpikir Anda seperti orang baik." Luo marah, "Bagaimana kamu menggigit Lu Dongbin tanpa mengetahui hati yang baik? Aku benar-benar menyelamatkanmu kembali." Pada saat ini, orang-orang luar biasa berdiri dan membungkuk kepada Ren Xiaosu, "Terima kasih, nama saya Musim Dingin, dan saya akan memiliki kesempatan untuk membayar Anda nanti. Sekarang saya tidak bisa tinggal di sini, atau saya akan menyeret Anda ke bawah." Terima kasih dari selatan musim dingin yang negatif, +1. Luo Weidao, kenapa? Dia yang menyelamatkan orang, tetapi siapa yang berterima kasih pada Ren Xiaosu? Tang Zhou berbisik, "Mungkin kamu tidak terlihat seperti pria yang baik." Luo Wei menoleh dan melihat Tang Zhou ini, "Anak laki-lakimu baru saja dikuliti." Namun, suara Luo Wei baru saja jatuh, dan Superman yang disebut musim dingin dan selatan pingsan. "Apa yang harus saya lakukan?" Xiao Yu memandang Ren Xiaosu. Ren Xiaosu dengan kejam berkata, "Luo Hao, kamu cepat-cepat membawanya pergi." Pada saat ini, Xiaosu curiga musim dingin itu negatif untuk selatan, jadi dia terkejut, "Tapi terima kasih benar-benar tulus. Dia tinggal bersamamu terlebih dahulu, dan aku membayarnya," kata Luo. "Kamu menjaganya untukku. Aku akan membawa uangnya besok." "Lengkap," kata Ren Xiaosu, "adik jade kecil, kamu letakkan dia di rumahmu, Chen tak terkalahkan kamu berada di pintu Xiao Yuji, sebelum anak gemuk Luo membayar, jangan biarkan wanita ini lari." "Tuan yang baik," kata Chen tak terkalahkan. Serial Ren Xiaosu telah diatur, dan Luo Lu sangat terkejut. Di malam hari, mereka menyelinap pergi sampai tengah malam, dan Xiao Xiao tidak tidur sama sekali untuk mencegah kecelakaan. Mereka membawa Yan Liu Yuan ke sekolah keesokan paginya. "Ketika saya berjalan ke gerbang sekolah, saya baru saja bertemu Yang Xiao Yu. Salam ramah dari Yan Liu Yuan, suster baik-baik saja." Yang Xiao Yu berkata dengan gembira, "Kamu baik-baik saja, aku akan membawakanmu sesuatu yang lezat besok, biarkan saudaramu menyerahkannya kepadamu." "Yah," Yan Liu Yuan mengangguk dan berjanji. Ren Xiaosu melihat pemandangan ini dan merasa ada sesuatu yang salah. Kapan kedua orang ini memiliki hubungan yang begitu baik? Tanda seru. Pada saat ini, Yang Xiao Yu tiba-tiba dengan penuh rasa ingin tahu berkata, "Yan Xiaosu, apakah kamu meminta Jiang Wu untuk mengajarimu sepeda kemarin? Mengapa kamu tidak naik hari ini?" Hahaha, bagaimana aku bisa mempelajari hal-hal yang begitu sederhana?" Ren Xiaosu tertawa. "Kalau begitu kenapa kamu tidak naik?" tanya Yang Xiao Yu. Ren Xiaosu merenung sejenak dan berkata, "Sepeda saya dikirim untuk pemeliharaan." Yang Xiao Wei. Bab 152, 2 Ren Xiaosu. "Kamu mengatakan bahwa sepedamu dikirim untuk pemeliharaan." Yang Xiaoyan mengonfirmasi dengan tatapan aneh. Ya, Ren Xiaosu menatap ekspresi satu sama lain dan menyadari bahwa dia mungkin mengatakan sesuatu yang salah, tapi dia masih tidak menyadari di mana dia salah. Kemudian, Ren Xiaosu melihat Yang Xiao Lu nyaris tidak bisa tertawa di pinggang sekolah. Apa yang lucu, Ren Xiaosu berjalan ke sekolah dengan wajah hitam, dan Yang Xiao Yu terus tersenyum di gerbang sekolah. Ketika Ren Xiaogang memasuki ruang kelas, Yang Xiao Yu juga mengikuti.
Mereka duduk di baris terakhir dan menjadi meja baru pada saat yang sama. Pada saat ini, Yang Xiaoqi mencoba menahan diri untuk tidak melihat Xiao Su, kalau tidak dia akan tertawa lagi ketika melihat Ren Xiao Su. Bidang. Apakah ini sangat lucu? Kata Ren Xiao Su. Kamu tidak belajar naik sepeda tanpa belajar sepeda, kata Yang Xiaoyu, apa alasan untuk menemukan orang lumpuh seperti itu? Tapi aku meminta Luo ke mobilnya kemarin, dia mengatakan bahwa mobilnya dikirim untuk pemeliharaan, Ren Xiaosu bingung. Manusia adalah mobil, Yang Xiao berkata sambil tersenyum, perawatan mobil berarti mengganti oli mesin dan elemen filter. Apakah sepeda Anda memiliki filter oli kentut? Pada saat ini, Ren Xiaosu tahu di mana dia salah. Sepeda asli tidak harus dipertahankan, dan ini adalah kerugian besar karena makan kemiskinan. Ren Xiaosu mengangkat alis, jika kamu tidak belajar bersepeda, bisakah kamu mempelajarinya sekali? Yang Xiaoyu berkata dengan serius, ya, saya baru mempelajarinya sekali. Ren Xiaosu menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia akan mencoba menggunakan keterampilan dasarnya untuk mempelajari peta dan melihat apakah dia bisa mengambil keterampilan sepeda dari sisi lain. Berdasarkan pengalaman masa lalu, keterampilan sepeda Yang Xiaoyu kemungkinan akan maju, dan bahkan mungkin menjadi master. Namun, Ren Xiaosu sekarang pintar. Dia bertanya kepada istana sebelum dia belajar, apa tingkat keterampilan sepeda pada Yang Xiaoying. Istana mengatakan, sisi lain tidak memiliki keterampilan yang berhubungan dengan sepeda. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat Yang Xiaoyan ini, lalu apa yang kau lakukan denganku? Tanda seru. Sekali lagi, Anda tidak bisa pergi ke surga. Pada saat ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa gadis Yang Xiaoying bahkan tidak harus membuat konsep dan mulut bab datang. Dia dulu belajar idiom ini ketika dia mengikuti kelas, tetapi dia kemudian melihat kamus masa lalu yang dikumpulkan oleh Zhang Jinglin. Seharusnya, mulut terbuka, dia bertanya pada Zhang Jinglin apa yang terjadi. Akibatnya, Zhang Jinglin mengatakan bahwa di masa lalu itu mungkin kata yang salah. Sekarang tulis Zhang, bukan Zhang. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang tidak masuk akal. Setelah bersepeda, Ren Xiaosu merasa bahwa informasi yang didapatnya dari Yang Xiaoyu harus diperlakukan secara dialektik. Ketika bel kelas berbunyi, guru yang mengajar matematika kelas 3 dan kelas 3 masuk. Dia berdiri di podium dan berkata perlahan, kelas matematika di kelasmu dibawa sementara olehku. Semua orang membuka buku. Hari ini kita meninjau bagian probabilitas. Kursus-kursus skala kecil di luar kota tidak dapat mengerti, ia hanya mulai meninjau sesuai dengan rencananya sendiri, ingin mengejar ketinggalan dengan kemajuan sesegera mungkin. Mendengar Jiang berkata bahwa sepertinya dia akan segera mengambil ujian akhir, dia pasti tidak akan memiliki apa-apa untuk ujian ini. Dia hanya bisa berharap bahwa dia akan mengambil ujian yang lebih baik ketika dia mengambil ujian berikutnya. Menurut Jiang Wu, selama Anda menghabiskan energi yang cukup, Anda dapat menyelesaikan kursus 3 tahun sekolah menengah dalam 1 tahun. Jika Anda cukup pintar, setengah tahun juga mungkin. Ren Xiaosu berpikir, jika dia mengejar kemajuan dalam ujian masuk perguruan tinggi, mungkin dia bisa pergi ke universitas untuk melihatnya. Tiba-tiba, Xiao Xiao menemukan bahwa Yang Xiaoyu tertidur di atas meja. Dia menulis selembar kertas kecil dan menjilati lengan Yang, tidakkah kamu tahu? Lalu apa yang kamu lakukan di sekolah? Yang Xiaoyu bangkit dan menatapnya dan mengembalikan sebuah catatan kecil, tidurlah. Ren Xiaosu kembali ke koran, tidur, kamu tidak tidur di rumah, datang ke sini untuk tidur. Yang Xiaowei, sekolah sedang tidur nyenyak. Sebenarnya, ada satu tujuan bagi Ren Xiaosu untuk menulis catatan kecil. Dia ingin mengkonfirmasi orang yang sebelumnya menaruh catatan di pintu toko mereka. Apakah itu Yang Xiaoyu? Namun, Yang Xiaoyu tampaknya memiliki wawasan tentang niat Ren Xiaosu. Kedua pria duduk di meja yang sama tetapi saling menyipit dan memahami godaan masing-masing. Ren Xiaosu menulis kertas, dan Yang Xiaoyu dengan sengaja tidak menggunakan tulisan tangannya yang biasa. Ren Xiaosu menulis, apakah ada yang enak di lingkungan ini? Selain sepeda tidak bisa dirawat, masih ada mobil yang tidak bisa dirawat. Apa yang kamu makan tadi malam?
Koran kedua orang itu pada dasarnya tidak masuk akal. Ren Xiaosu tidak percaya bahwa Yang Xiaoyu selalu bisa menyamar. Serangkaian catatan omong kosong datang dan berlalu, dan Yang Xiaoyan mengerutkan kening dan mengganti font dengan yang dia gunakan. Kertas di toko itu adalah aku, kamu bilang kamu ingin melakukannya. Tidak terpasang, showdown. Ren Xiaosu mengembalikan catatan itu, jadi kamu bilang padaku bahwa tempat ini tidak boleh dibiarkan lama, karena kamu menyamar sebagai namaku, aku khawatir aku akan menemukannya. Anak muda ini Yang Xiaoyu benar-benar mengabaikan Xiaosu. Tiba-tiba guru matematika di podium berkata, dua siswa di belakang tidak lulus kertas. Semua teman sekelas di kelas menatap Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu dengan pandangan licik. Mereka hanya mendengarkan guru matematika dan bertanya, siapa nama dua teman sekelasmu? Namaku Ren Xiaosu. Aku juga dipanggil Ren Xiaosu. Guru matematika itu marah pada saat itu, apakah Anda pikir saya curang? Pada saat ini, Ren Xiaosu merasa bahwa dia benar-benar terbelenggu. Beberapa siswa berbisik kepada guru matematika, guru, mereka benar-benar dipanggil Ren Xiaosu. Ya, guru, ini benar. Guru matematika itu semua canggung. Dia pergi ke kantor untuk mendapatkan daftar siswa di kelas 7 tahun ketiga sekolah menengah. Ternyata itu benar-benar dua milet kecil. Apa-apaan ini? Dia merenung dalam waktu yang lama dan menyadari bahwa ini memang kesalahpahaman, tetapi kata-katanya tidak bisa kaku di sini. Xiaosu itu, yang memakai topi, menjawab pertanyaan di papan tulis. Ren Xiaosu senang pada saat itu, Yang Xiaoyu, kamu miliki hari ini. Namun, Xiaosu tertegun pada saat berikutnya, dia melihat Yang Xiaoyu mengambil topi dan kemudian mengenakannya di kepalanya. Apakah ada operasi seperti itu? Namun, Ren Xiaosu tidak memikirkan hal lain pada saat ini. Dia sangat terkejut dengan wajah Yang Xiaoyu yang indah dan luar biasa. Sementara itu, Ren Xiaomei merasa bahwa Yang Xiaoyu mengenakan topi mungkin murni untuk menutupi kecantikannya sendiri, bukan untuk menyembunyikan identitasnya. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Ren Xiaosu melihat pihak lain mengambil tutupnya, seperti pandangan sekilas. Seluruh kelas menahan napas, dan mereka tidak berharap Yang Xiaoyu terlihat begitu baik seperti Ren Xiaosu. Hanya ada guru matematika lama di kelas yang masih sangat tenang, orang yang memakai topi, Anda bisa menjawab pertanyaan. Ren Xiaosu kembali kepada Tuhan dan menunjuk ke dirinya sendiri, aku. Ya, itu kamu, kata guru matematika. Ren Xiaosu terkejut lagi, apakah kamu tidak melihat topi ini hanya untukku? Guru matematika itu juga senang, boneka perempuan itu sangat indah, saya tidak tahan untuk bertanya, Anda bergegas menjawab pertanyaan. Ren Xiaosu. Bab 153, Replika. Gerbang Bayangan. Karena Zhang Jinglin dan Jiang Wu tidak memiliki hubungan antara dua guru, Ren Xiaosu masih menghormati profesi guru. Ren Xiaosu berdiri dan berkata dengan jujur, Guru, saya tidak akan bertanya di papan tulis. Saya belum pernah belajar ini sebelumnya di kota pasar. Sekarang saya mulai dari tahun pertama sekolah menengah. Ya, guru matematika itu mengangguk, jangan desas-desus sebuah catatan kecil di kelas. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu datangi ke ruang pengajaran dan penelitian untuk bertanya padaku, aku ada di lantai 3. Terima kasih, Guru, Ren Xiaosu sopan. Duduk, kata guru matematika sambil tersenyum. Bahkan, banyak siswa di sekolah penghalang tidak belajar banyak di tahun ketiga, karena universitas di hambatan tidak besar, dan jumlah siswa yang terdaftar terbatas. Sehingga 90% siswa di penghalang ini tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi mereka. Ketika semua orang keluar dari sekolah menengah, mereka harus segera mempertimbangkan apakah akan bekerja untuk mendapatkan uang. Atau pergi ke beberapa perguruan tinggi teknis untuk mempelajari beberapa teknik terbaik, seperti perbaikan mekanik, pertanian, penggali. Setelah belajar, secara alami menjadi landasan penghalang ini. Hambatan memiliki laboratorium penelitian kelas atas, termasuk universitas, yang juga didasarkan pada berbagai disiplin ilmu. Pada tahun ini, para mahasiswa di penghalang sangat berharga, mereka mewakili struktur pengetahuan hambatan. Tetapi masyarakat yang lengkap tidak hanya memiliki struktur atas, sehingga landasannya sangat diperlukan.
Seperti halnya para pengungsi harus melakukan pekerjaan dasar seperti menanam dan menambang. Sebagian besar orang biasa di hambatan juga perlu melakukan pekerjaan dasar seperti membersihkan dan menghijaukan tanaman. Selama kelas pertama, Jiang tidak datang ke kelas. Ia mengajar kelas-kelas bahasa Mandarin, tetapi kelas-kelas Tiongkok pada umumnya di kuartal ketiga atau keempat di era ini, materi, bahan kimia, dan angka adalah kursus yang paling penting. Jiang tidak berdiri di podium dan berkata, "Semua orang diam. Anda semua tahu bahwa kelas kami baru saja didirikan. Kami masih kekurangan pemimpin kelas dan komite belajar, serta perwakilan kelas dalam berbagai mata pelajaran. Jadi saya ingin menggunakan kelas ini untuk membiarkan semua orang memilih." Lihat. Seorang siswa bernama Zhu Peiyuan tersenyum dan berkata, "Anda tidak harus memilih, pemimpin pasukan adalah Xiao Su." Setelah serangkaian hal sebelumnya, pada kenyataannya, hubungan antara para siswa dan Ren Xiaosu ini sangat dekat, dan semua orang juga melayani Xiaosu, jadi jika Anda ingin memilih pemimpin pasukan, semua orang pasti akan memilih untuk menjadi bawahan. Pada saat ini, seseorang bercanda dan bertanya, "Yang mana Xiao Xiao?" Haha, keduanya dipilih oleh Xiaosu, laki-laki adalah pemimpin pasukan, dan perempuan adalah komite sekolah. Ini membuat perbedaan yang baik. Kemudian, mereka akan memanggil pemimpin pasukan mereka Xiaosu dan belajar untuk menunjuk Xiaosu, seorang siswa perempuan bernama Bian Lingchen jalan. Jadi begitu. Jiang tersenyum dan memandang semua orang. Itu dia. Sekelompok orang mulai berteriak. Di baris terakhir, Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah pemimpin pasukan bisa mengirim lebih banyak subsidi. Saya tidak meminta pendapat saya dan memutuskan. Pada saat ini, Yang Xiaoyu meletakkan topi itu kembali di kepalanya. Ren Xiaosu berkata kepadanya berbisik, "Apakah pemimpin pasukan dan komite sekolah kering?" Mendesak semua orang untuk belajar, Yang Xiaoyu menjawab singkat. Dia merasa menjawab pertanyaan ini sangat membosankan. Sebenarnya, pemimpin pasukan dan komite sekolah pada dasarnya tidak memiliki bisnis, tetapi dia tidak ingin menjelaskannya kepada Ren Xiao. Namun, dia tidak berharap bahwa di masa yang akan datang, dia hanya mengatakan sepatah kata, "Bencana macam apa yang dibawa ke para siswa?" Ketika Ren Xiaosu ada di kelas hari ini, dia menemukan Yang Xiaoyu tidak terlalu banyak mendengarkan. Dia tidak tahu apa yang gadis itu lakukan di sekolah. Apakah masih ada tujuannya yang tersembunyi di sekolah ini? Tapi ini tidak benar, jika ada target pembunuhannya di sekolah ini, akan baik-baik saja jika dia membunuh pihak lain secara langsung dengan karakternya yang tajam dan terus terang. Karena itu, masalah ini membuat Ren Xiaosu ragu. Ketika dia keluar dari sekolah pada sore hari, Yang Xiaoyu memimpin untuk pergi keluar, dan Xiaosu diam-diam di belakangnya. Pada saat ini, Xiaosu datang ke ide itu. Dia berencana untuk melihat di mana Yang Xiaoyu tinggal, tidak terlalu dekat. Lagi pula, gadis ini juga membeli sesuatu untuk membuat bom. Jika pihak lain menabrak perusahaan pemadam kebakaran, dia tahu kemana dia tidak bisa pergi. Namun, Yang Xiaoyu melangkah lebih jauh dan lebih banyak lagi. Ketika dia berjalan ke gang kecil, Ren Xiaomei tiba-tiba melihat Yang Xiaoyan berbalik dan tersenyum padanya. Kemudian dalam bayangan Hutong, dia membuka pintu lagi dan mengulurkan tangan. Jangan berpikir, ini adalah kedatangan Luo Xinyu dengan Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu terkejut pada saat itu, metode ini dapat menghemat banyak uang tram. Terakhir kali dia melihat Luo Xinyu di atap, Yang Xiaoyu pergi, tetapi dia tidak bisa bereaksi. Setelah kembali ke rumah, Xiaosu sedikit menyesal. Mengapa dia tidak menggunakan peta belajar keterampilan untuk Luo Xinyu? Kali ini, Ren Xiaosu tidak akan melewatkan kesempatan lagi. Dia berkata dalam benaknya, belajar peta dengan keterampilan dasar dan belajar peta dengan keterampilan sempurna. Ren Xiaosu sekarang memiliki total 2 peta, dan ia menggunakannya sekaligus. Jika Anda tidak mempelajari kemampuan luar biasa, Anda juga dapat mencoba mempelajari keterampilan master dari pihak lain. Dengarkan saja suara istana, keahlian canggih dari pihak lain telah dipilih secara acak, menggali lubang hidung, apakah akan belajar? Pelajari kentut. Ren Xiaosu buta, apakah Anda masih memiliki keterampilan normal? Tanda seru. Anda adalah bintang besar dengan tubuh, mengapa Anda memiliki keterampilan aneh seperti itu?
Apa cara yang lebih baik untuk menggali hidung Anda? Tanda seru. Namun, masih ada kemungkinan bahwa penilaian peta pembelajaran keterampilan tingkat sempurna belum keluar. Saat berikutnya, sebelum Yang Xiaoying menghilang sepenuhnya. Skill Master Target atau kemampuan supernatural akan dipilih secara acak. Jika kamu tidak memiliki skill lanjutan yang sesuai setelah mengekstraksi skill master, kamu tidak akan bisa belajar. Ada berbagai master dan keterampilan di atas dalam target penilaian. Pintu bayangan kemampuan yang luar biasa telah dipilih secara acak. Apakah kau belajar? Yang Xiaolu, yang telah pergi, belum melihat penampilan ekstasi Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah benar-benar diliputi oleh lautan sukacita. Sejujurnya, keterampilan Master Luo Xinyu harus cukup banyak, dan bahkan memiliki keterampilan tingkat yang sempurna. Sehingga kemampuan untuk mengekstrak kemampuan luar biasa sebenarnya adalah probabilitas yang sangat kecil. Tetapi Ren Xiaosu tidak berharap bahwa ia benar-benar mendapatkan yang kedua luar biasa kemampuan. Bayangan kemampuan pertama belum lagi lebih banyak kekuatan, dan kali ini, maknanya lebih penting. Ren Xiaosu mencoba menggunakan kemampuan ini. Dalam sekejap, dia membuka dua pintu bayangan di depannya, satu adalah pintu masuk dan yang lainnya adalah pintu keluar. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Ren Xiaosu mungkin baru saja mendapatkan keterampilan ini, jadi masih sulit untuk membuka posisi keluar. Posisi keluar ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Awalnya dia ingin membuka di sebelah kiri, tapi sekarang di sebelah kanan. Tapi ini tidak penting. Ren Xiaosui melihat pemandangan ini sambil tersenyum, sehingga dia bisa mengambil Yan Liu Yuan dan mereka akan dengan bebas mengangkut rintangan. Dia mencoba melewati pintu masuk, tetapi kecelakaan itu terjadi ketika dia mencoba. Ren Xiaosu menemukan bahwa dia hanya bisa melewati setengah lengan. Tunggu, tampaknya ada sesuatu yang salah. Ren Xiaosu tertegun. Dia mencoba tidak mengetahui berapa kali dalam 1 menit singkat, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia hanya bisa melalui satu tangan. Apakah itu karena Luo Xinyu hanya mengulurkan satu tangan ketika dia menggunakan peta? Kamu tidak bisa bergantung pada titik istanamu, mengapa orang lain bisa pergi dengan bebas, aku hanya bisa melewati satu lengan. Ini akan menjadi bahaya di masa depan. Saya ingin menjalankan jalan dan menjalankannya terlebih dahulu. Bab 154, Hasil Penelitian. Faktanya, Ren Xiaosu adalah orang yang sangat puas. Lebih baik memiliki kemampuan yang luar biasa daripada tidak sama sekali. Tidak baik mendapatkan karet gelang tingkat master. Ren Xiaosu berpikir bahwa Luo Xinyu juga harus memiliki keterampilan karet gelang lompat yang tinggi. Lagi pula, dia memikirkan tentang karet gelang lompat satu orang yang Xiaolu. Tetapi ketika dia merasa puas, dia masih merasa sedikit marah setiap kali dia berpikir dia memiliki kesempatan untuk memerankan kembali bayangan pintu. Jika Anda tidak dapat menampilkan kembali integritas istana Anda akan mengatakannya lebih awal, dan ketika berlakunya kembali selesai, Anda akan menemukan bahwa ada cacat. Mengingat pembukaan berulang-ulang Luo Xinyu dari gerbang bayangan dengan Yang Xiaoyan menjalankan jalan, Ren Xiaosu benar-benar menginginkan keterampilan seperti itu. Jika Anda membuka bayangan pintu sepenuhnya, bahkan jika Anda menemukan serigala, jangan takut. Hasilnya sekarang hanya satu tangan. Apa yang bisa dilakukan? Mencuri sesuatu. Selain itu, dia masih tidak dapat menemukan posisi yang tepat di pintu bayangan. Dia hanya terburu-buru penyimpangan dan ingin membuka pintu dengan akurat. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa hal ini masih dapat diperbaiki melalui latihan, dan akan selalu ada hari ketika pintu bayangan dibuka secara akurat. Faktanya, yang tidak diketahui Ren Xiaosu adalah Luo Xinyu berlatih selama hampir setahun setelah berlatih pintu, yang memungkinkan gerbang bayangan bergerak sesuai keinginan. Ketika Ren Xiaosu kembali ke toko, dia menutup diri di dalam rumah dan mempraktikkan pintu bayangan berulang-ulang, mencoba menemukan hukum dalam bayangan. Ini akan membuat Luo Xinyu merasa takut ketika dia melihatnya di tempat karena dia mulai berlatih, dia kelelahan dan pusing sekali atau 2 kali sehari, sampai sekarang. Dia hanya dapat membuka pintu dalam jarak 1 kilometer itu juga bisa dibuka 3 atau 4 kali. Namun, periode singkat Ren Xiaosu diperkirakan telah dibuka lebih dari 10 kali.
Pada saat ini, saudara perempuan Xiao Yu mengetuk pintunya, dan Xiao Xiao membuka pintu dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, apakah ini adik perempuan, apakah Anda sudah membuka makanan? Tidak ada makanan, kata Xiao Yu dengan wajah hitam. Aku ingin bertanya tentang Yan Liu Yuan. Apakah kamu melupakan mereka? Jumlah, Ren Xiaosu menjawab. Dia seharusnya pergi ke sekolah menengah untuk menjemput Yan Liu Yuan dan Wang Dalong untuk pulang bersama. Akibatnya, dia ingin tahu di mana Yang Xiao Yu tinggal, dan dia lupa Wang Dalong dan Yan Liu Yuan ke sekolah. Aku akan mengambilnya. Bagaimana kabar saudaramu, kata Xiao Yu, mengeluh, datang dan jemput mereka untuk makan, dan makanan sudah siap. Namun, saat berikutnya, Jiang tidak memimpin Wang Dalong dan Yan Liu Yuan masuk. Dia tersenyum dan berkata, bukankah akan terus belajar sepeda hari ini? Bagaimana meninggalkan kelas dan pergi dulu? Xiao Yu saudari tersenyum dan berkata, Jiang, tidak ada guru yang datang, cuci tangan dan makan bersama kami. Yan Liu Yuan menatap Millet kecil ini dengan dingin, saya di gedung pengajaran, mengawasi Anda dan Yang Xiao Yu pergi. Ren Xiaosu agak malu, hahaha, sedikit mendesak, sedikit mendesak. Tiba-tiba, suara mesin mobil datang dari luar pintu, seolah-olah sebuah mobil berhenti di pintu. Hei, Ren Xiaosu ingin tahu tentang apa yang terjadi hari ini, satu demi satu. Suara Luo Wei datang dari luar, Ren Xiaosu. Datang dan lihat bagaimana mobil baru saya. Ren Xiaosu memutar matanya dan membeli mobil baru untuk melihat kamu menjerit. Namun, Luo Fatzi ini tiba-tiba suka datang ke dirinya sendiri, Wang Fugui hanya mengatakan bahwa Luo Hao telah mengirim uang pada siang hari. Selama berpikir, Luo Wei dan Tang Zhou datang dari luar. Tang Zhou masih membawa banyak barang di tangannya. Luo Wei memberi Tang Zhou pengakuan, untuk memberikan musim dingin kepada Nona Nan itu semua membantunya. Tonik. Pada saat ini, Ren Xiaosu sepertinya melihat cinta pada Luo Wei. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, kamu tidak mau, cucu dari konsorsium King, yang telah lama tertegun oleh orang-orang, bagaimana mungkin mereka masih bergegas untuk menghadapi wajah panas dan pantat dingin? Luo Wei tidak bahagia, apa yang kau tahu, aku dulu di tengah-tengah bunga, daunnya tidak ternoda, dan sekarang anak yang hilang kembali dan menemukan bahwa hanya mis-mis musim dingin yang layak untukku. Apakah daunnya tidak ada di tubuh? Ren Xiaosui berkata, dengan obat yang kamu beli di dalam diriku, aku menggunakannya untuk Tang Zhou. Kamu tidak mau menyemprotkan darah, kapan aku membeli obat? Luo Wei mengubah wajahnya. Pada saat ini, Dong Nanan masih di rumah Xiao Yuji, tetapi dia mendengar suara Luo Wei dan mengunci pintu. Dengan ledakan, berapa banyak lagi ekspresi Luo. Namun, Luo Wei bukan orang biasa. Dia mengambil posisi Ren Xiaosu dan berkata, bisakah Chen tak terkalahkan menggunakan saya baru-baru ini? Apa yang kamu inginkan Chen menjadi tak terkalahkan? Dia adalah orang yang hidup, bagaimana aku bisa meminjamkannya kepadamu, dan kamu akan menemukannya pergi, Ren Xiaosu tidak menerima ini. Dalam 2 hari terakhir, saya telah menemukan bahwa pasukan lain telah datang ke penghalang ini, kata Luo dengan berbisik. Dikatakan bahwa ada sebuah penelitian di universitas di mana 109 penghalang akan segera berakhir. Banyak orang ingin memenangkan penelitian ini. Penelitian apa itu? Ren Xiaosu tertarik, tetapi wajahnya masih berpura-pura diam. Aku tidak tahu, kata Luo. Kamu tidak tahu apa itu, kamu bisa mengingatnya. Ren Xiaosu bertanya-tanya, tetapi menurut situasi ini, orang-orang dari konsorsium King mungkin tidak menembus universitas. Juga tidak tahu siapa yang didengar Luo Lu. Sebelumnya, Yang Xiao Yu juga menyebutkan bahwa konsorsium Li bekerja keras untuk melindungi hal ini. Hal ini, saya khawatir penting untuk dapat mengubah struktur konsorsium, sehingga kekuatan para pihak akan memperhatikan hal itu. Pada malam pelarian yang luar biasa, konsorsium Li hanya mengusir personel perusahaan pemadam kebakaran yang dikenal. Dan tidak secara sewenang-wenang mencari seluruh penghalang, tampaknya mereka tidak ingin menjadi boros, dan tangan manusia mungkin digunakan untuk melindungi hasil penelitian. Namun, Ren Xiaosu penasaran, dapatkah konsorsium Qingxi tidak tahu apa hasil penelitiannya? Semua orang tahu Anda dalam kegelapan.
Kami belum memperhatikan universitas ini, kata Luo, tapi begitu banyak pasukan yang mengamatinya, pasti ada nilai yang sangat istimewa. Dengan cara ini, Anda memesan Chen yang tak terkalahkan untuk melindungi saya membayar. Ren Xiaosu berpikir bahwa Luo Wei berbicara dalam sekejap mata. Pihak lain harus tahu apa hasil penelitiannya, hanya tidak mau memberitahunya. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak Roshi, kamu ingin Chen melindungimu dari tak terkalahkan, dan kamu akan memberitahunya tentang dirimu sendiri. Aku tidak akan memerintahkannya. Pada saat ini, sekelompok orang dari konsorsium King masuk. Dia membisikkan dua kata kepada Luo Wei dan pergi dengan tergesa-gesa. Ren Xiaomei melihat ke belakang pria itu. Dia merasa bahwa konsorsium King takut merencanakan rencana. Ren Xiaosu memikirkan hasil penelitian ini dan tidak tahu apa itu. Jika Anda yakin di mana Anda berada, dapatkah Anda mencurinya melalui Shadow Gate? Luo Wei melihat Xiaosu tidak berniat untuk meminjam orang dan tidak lagi omong kosong, cukup pergi ke selatan musim dingin untuk berbicara dengan pintu selatan, tidak mengatakan beberapa kata. Musim dingin selatan yang negatif akan berada di dalam saluran dingin, kapan kau langsing, kapan saya akan keluar untuk melihat Anda. Ren Xiaosuo dengan riang berkata, aku tidak bisa melihatnya. Luo Wei marah, berbicara tentang kesedihan itu tidak menurunkan berat badan, saya akan segera menurunkan berat badan. Ketika suara itu baru saja jatuh, Luo Wei berbisik ke Tang Zhou berikutnya, bagaimana kamu bisa dengan cepat menurunkan berat badan? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, cangkul di pagi hari, cangkul di siang hari, cangkul di malam hari, bisa kurus. Luo Wei tenggelam dalam meditasi, makan sebelum makan atau sesudah makan. Bab 155, Toko Hitam yang menjual obat hitam. Ren Xiaosu berpikir bahwa Luo Wei sekarang berburu dengan yang luar biasa. Sebelum Chen tak yakin mengatakan bahwa ini terburu-buru ingin menyerangnya, hasilnya terlihat melalui mata dan kacamata ia dapat melihat monster bekerja. Sekarang, yang luar biasa, Luo Wei sebenarnya mengambil risiko untuk menyelamatkan musim dingin dan selatan, dan melancarkan serangan sengit pada musim dingin dan selatan. Tetapi musim dingin tidak pernah bisa menyadarinya. Selama periode itu, Xiao Su juga meminta Luo Wei untuk bertanya, musim dingin ini ada masalah dengan gadis selatan. Jika Anda buta, bukankah Anda salah tempat? Apalagi, jika ada masalah dengan musim dingin ini, maka Ren Xiaosu akan memakan waktu lahir. Hasilnya adalah Luo Wei mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah, itu terlihat sangat murni. Bukankah kamu seorang tokoh besar yang tidak melihat ke atas? Ren Xiaosu berkata tanpa marah. Ini bukan penghalang yang kita kendalikan, kata Luo, tentu saja. Ini membuat Ren Xiaosu merasa bersalah, dan dia lebih waspada pada musim dingin ini. Pada saat ini, istana tiba-tiba berkata tugas persegi, bahwa orang-orang yang bermasalah selama 7 hari, sepertujuh. Setelah menyelesaikan tugas, Anda dapat membuka kunci produk mesin penjual otomatis. Ren Xiaosu terpana. Dia pikir mesin penjual otomatis hanya bisa membeli obat hitam. Awalnya adalah tugas untuk membuka kunci produk baru. Bukankah mudah untuk menyelesaikan tugas ini? Ketika saya makan di malam hari, saya bertanya kepada Xiao Su apakah tidak ada yang terjadi pada Dongnan, apa kemampuan luar biasa Anda? Aku punya banyak kekuatan. Inter berbisik ke selatan. Kekuatan yang kuat. Ren Xiao Su merasa bahwa kemampuan ini agak acak-acakan, berapa jauh lebih besar dari orang normal. Mungkin kekuatan dua laki-laki dewasa, kata Inter Nanan. Tapi kekuatanku masih tumbuh, dan aku mungkin akan lebih kuat di masa depan. Ren Xiaosu sedikit menghela nafas, sejujurnya, tergantung pada kemampuanmu, terserah Luo Yi untuk membantu mereka. Dia tidak berperilaku baik. Dongnan Nan berargumen, mata dan nadanya tidak benar. Rencana apa yang kamu miliki di masa depan? Ren Xiaosu bertanya. Sejujurnya, dia tidak terlalu suka gadis yang bandel ini. Yang lain menyelamatkanmu. Inter negatif South menyarankan, cedera saya akan lebih baik besok, saya akan menemukan perusahaan pemadam kebakaran untuk membalas. Ren Xiaosu menenangkan, kamu tidak bisa pergi. Kenapa? Pertama-tama, perusahaan pemadam kebakaran telah berhasil dihalau dari penghalang. Bahkan jika mereka menyembunyikan orang di penghalang, Anda seharusnya tidak menemukan mereka, kata Ren Xiaosu.
Kedua, jika Anda ditangkap dan disiksa, Anda dapat mengekspos kami. Jaga bisnis Anda. Petik 2. Dan Ren Xiaosu berpikir bahwa kamu meninggalkan misiku, apa yang harus dilakukan. Ren Xiaosu tidak percaya padanya. Musim dingin dan negatif selatan kuat, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengatakan apapun tentang pengambilalihan Anda terhadap saya. Jaminan apa yang Anda ambil? Ren Xiaosu dengan tenang berkata, tak terpecahkan, Anda bertanggung jawab untuknya dalam beberapa hari ini. Akibatnya, Xiaosu tiba-tiba menemukan Chen tak sedikit menyederhanakan dan tidak bahagia. Pada saat ini, Yan Liuyuan membisikkan beberapa kata dengan Chen Invincible. Dan Chen Invincible segera menyetujui dengan lambang. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan dan dengan rasa ingin tahu berkata, apa yang kamu katakan padanya untuk membuatnya sangat bahagia? Katakan itu untuk menjadi hari yang menyenangkan. Ren Xiaosu berjongkok untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa anak Yan Liuyuan akan menangkap poin kunci. Setelah dia takut, dia tidak bisa membalas dendam. Akibatnya, dia tidak lari jauh dan dibawa kembali oleh Chen Invincible. Kekuatannya besar, dan sekarang dia besar tetapi Chen tidak stabil. Yan Liuyuan tersenyum pada Chen yang tak bermusuhan di sebelahnya, Kitian Daseng luar biasa. Itu pasti. Kata Chen tak terpecahkan. Sekarang setelah Yan Liuyuan memegang Chen tak terkalahkan dalam aspek kesombongan, Chen Invincible telah mengawali musim dingin yang negatif ke selatan ke kamar saudara perempuan Xiao Yu. Dan juga secara khusus menemukan tali untuk mengikat musim dingin ke selatan. Dia meminta tebusan kepada keluarganya. Dia meraung, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi, kamu toko apa, buka toko hitam, dan jual itu pasti obat hitam. Pada saat ini semua orang memperhatikan dengan tenang, saudara perempuan Xiao Yu tersenyum dan berkata, itu benar-benar obat hitam untuk dijual. Musim dingin negatif di selatan. Sebelum itu, dia merasa bahwa adik perempuan batu giok kecil ini bisa berjanji dengan lembut, dia harus menjadi orang yang baik. Tetapi pada saat ini dia menemukan bahwa adik perempuan batu giok kecil ini bahkan satu kelompok dengan orang jahat. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, kata Internanan. Kami tidak mengira kamu orang seperti itu, kata Ren Xiaosu. Pada saat musim dingin, dia masih ingin berteriak minta tolong, tetapi dia tidak berteriak dan dihina oleh Chen Invincible dengan handuk bantal. Ren Xiaosu mencibir dan berkata, ini cara yang sopan untuk membiarkanmu tinggal di sini. Jika kamu tidak membiarkannya sendiri, kamu harus mempertimbangkan keluargaku. Kamu berani melarikan diri. Aku akan mengabaikan kakimu. Jika bukan karena dia mengambil alih tugas dan menerima uang dari Luo Wei, Ren Xiaosu mungkin. Keesokan harinya adalah akhir pekan, Luo Hao berlari untuk menemukan musim dingin dan kemiskinan di pagi hari, tetapi dia berkata lama di seberang pintu. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat tanggapan dari musim dingin? Di masa lalu, ketika dia masih di selatan, dia masih akan bersumpah padanya. Akibatnya, dia tidak iri padanya sekarang. Luo Gan berbalik dan menatap Ren Xiaosu, akankah musim dingin pergi ke selatan? Atau apa yang kamu berikan padanya? Ren Xiaosu dengan tenang berkata, tidak, dia hanya tidak ingin berbicara denganmu. Luo Wei bertanya-tanya, tapi bagaimana kamu bisa menikah denganku? Ren Xiaosu merenung, mungkin lelah. Oh, kata Luo memahaminya. Jika kamu mengatakan gadis ini, kamu tidak datar, Ren Xiaosu berpikir untuk membiarkan Luo Xiao menyerah, sehingga setelah 7 hari dia juga akan menangani musim dingin ini negatif selatan. Luo Wei berkata, saya belum menemukan tujuan. Ya, Ren Xiaosu menyadari bahwa Luo Xiao bukan pemain yang tergila-gila. Ketika dia menemukan tujuan berikutnya, dia mungkin menyerah pada musim dingin dan selatan. Dia berkata kepada Luo Wei, semoga beruntung. Pada saat ini, Tang Zhou datang untuk menemukan Luo Wei, dan Luo Hao melakukan sesuatu yang mendesak. Kakak, kata Yan Liuyuan, melihat bagian belakang kepergian Luo Wei, Luo Qi ini pasti merencanakan sesuatu, tidak tahu apakah itu akan membuat kita lelah. Beberapa dari mereka memiliki status penghalang masyarakat melalui hubungan Luo, tetapi jika Luo Yi melakukan sesuatu, saya takut bahwa konsorsium Li akan menyatukan mereka ketika mereka dilikuidasi. Tidak peduli apa, Ren Xiaosu mengerutkan keningnya. Hari ini, kamu berada di pintu kamar kami.
Aku akan mulai membuat bom. Ini kartu kami. Ya, mari kita bereksperimen. Mengatakan bahwa Ren Xiaosu menarik Yan Liu Yuan ke dalam rumah, dan saat berikutnya, Xiaosu berkata, saya memiliki kemampuan baru untuk membuka pintu di bayang-bayang. Mari kita coba sekarang, lihat apakah saya dapat menarik Anda masuk. Di pintu ini. Yah, Yan Liu Yuan tidak bertanya bagaimana kemampuan Xiaosu datang. Dia tidak bertanya bagaimana Xiaosu belajar cara membuat bom. Ren Xiaosu berkata dengan serius, kau kembali sedikit, aku ingin membuka pintu bayangan di depanmu. Pada saat berikutnya, Xiaosu membuka pintu bayangan di pemikirannya, dan Yan Liu Yuan menatap langit-langit di atas kepala, memperkenalkan, dapatkah kau mengendalikan pintu ini? Awalnya, Xiaosu bermaksud membuka pintu bayangan di depan Yan Liu Yuan, melintasi langit-langit. Tidak benar, aku akan kembali lagi, percayalah, aku sangat yakin, kesalahan kecil bukan masalah, siapa yang tidak melakukan kesalahan. Teriak Ren Xiaosu, lalu pintu terbuka ke lantai. Yan Liu Yuan dengan tenang berkata, Anda tidak ingin bereksperimen dengan saya dulu. Saya agak panik. Bab 156 itu adalah keajaiban. Pada akhirnya, untuk alasan keamanan, Ren Xiaosu juga menyerah untuk mengambil Yan Liu Yuan untuk melakukan eksperimen. Lagi pula, dia sendiri masih memiliki kontrol yang buruk. Apa yang harus saya lakukan jika Yan Liu Yuan melewati pintu bayangan? Namun, Ren Xiaosu memainkan perhatian lain, ketika pintu bayangan disalin dari Luo Xinyu, pintunya hampir 2 meter. Bisa Xiao hanya bisa melalui satu lengan, ketika itu normal untuk membuka pintu sebesar itu, mudah untuk menarik perhatian. Jadi Ren Xiaosu berpikir, bisakah kamu membuat pintu ini lebih kecil, cukup untuk meregangkan satu lengan. Ketika dia berpikir begitu, Yan Liu Yuan berikutnya melihat bahwa pintu bayangan yang muncul lagi di langit-langit mulai bergetar, sepertinya beberapa aturan menentang kehendak Xiaosu. Ren Xiaosu memperhatikan bahwa spesifikasi pintu bayangan ini tampaknya sudah diperbaiki sejak awal kelahirannya, dan itu tidak dapat diguncang sama sekali. Ini adalah tabrakan kehendak. Bukankah kemampuan untuk melayani kehendak? Transendensi kekuatan duniawi ini berasal dari kehendak. Yan Liu Yuan melihat ada keringat di kepala-kepala Xiaosu, tetapi dia tidak repot-repot bergegas. Saat berikutnya, Yan Liu Yuan melihat bahwa tepi pintu bayangan tiba-tiba hancur dan mulai menyusut. Jika Luo Xinyu ada di sini, aku takut aku akan terkejut, karena bahkan jika dia adalah pencipta kemampuan, dia tidak dapat mengubah ukuran pintu bayangan ini. Ren Xiaosu menghela nafas lega. Pada saat ini, pintu bayangan hanya memiliki lingkaran setebal lengan. Dia menutup pintu bayangan. Ketika dia membukanya lagi, Ren Xiaosu menemukan bahwa dia bisa mengendalikan ukuran pintu bayangan sesuka hati. Satu-satunya hal yang sangat disayangkan adalah bahwa tidak peduli seberapa besar itu, ia hanya dapat melewati satu lengan. Ini tidak ilmiah. Jelas, kemampuan ini telah dikuasai secara menyeluruh. Mengapa masih ada batasan ini? Ren Xiaosu bertanya-tanya tentang istana di benaknya, apakah kamu membuat hantu? Istana berkata, tidak ada izin untuk menginformasikan. Ren Xiaosu. Pada saat ini, ia mungkin sangat yakin bahwa kondisi mual yang hanya dapat melewati satu lengan adalah karena aturan istana. Ren Xiaosu berkata kepada Yan Liu Yuan, ketika kamu pergi berbelanja dengan Xiao Yu, kamu akan membeli ayam hidup. Ya, oke. Yan Liu Yuan setuju, apa gunanya kemampuan ini? Ini sangat berguna, kata Ren Xiaosu dengan serius, bahkan jika kamu hanya bisa melewati satu lengan, kamu juga bisa memainkan getah ketika orang lain tidak terkejut. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Meskipun kemampuan ini masih sedikit tidak sempurna, itu sangat konsisten dengan karakter Ren Xiaosu. Keesokan paginya, Yan Liu Yuan pergi berbelanja dengan Xiao Yuji, tetapi Wang Fugui baru saja membuka pintu rana toko dan melihat wajah yang akrab menunggu di pintu. Yan Lin Feng dari distrik Xicheng. Saya melihat Yan Lin Feng bergoyang-goyang, saya mendengar bahwa Anda menjual obat khusus di sini. Wang Fugui mengatakan bahwa bisnisnya akhirnya sampai di pintu.
Perlu diketahui bahwa sudah hampir seminggu sejak terakhir kali seseorang membeli obat. Wajar untuk mengatakan bahwa efek obat telah menyebar, tetapi dia menunggu sampai pelanggan datang ke pintu. Awalnya, hati Wang Fugui masih tidak praktis, tetapi sekarang setelah Yan Linfeng datang itu berarti kemanjurannya telah dipromosikan. Namun, Wang Fugui tidak terburu-buru. Dia menjawab sambil tersenyum, "Ya, kami menjual obat khusus untuk pria, tetapi karena rumitnya proses produksi, kami hanya menjual 1 dosis seminggu." "Oh," Yan Linfeng berkata dengan canggung, "berapa harganya?" 2.000, kata Wang Fugui sambil tersenyum. "Mengapa kamu tidak mengambilnya?" Yan Linfeng terkejut, "Bagaimana saya mendengar bahwa itu adalah 800? Karena bahan baku yang dibutuhkan dalam formula semakin sedikit, obat-obatan hitam yang dapat diproduksi di masa depan mungkin semakin sedikit," jawab Wang Fugui dengan nada meremehkan. Bagi pencatut lamanya, cari alasan. Bukan sapu tangan. Pada saat ini, Xiao Su berjalan dari halaman belakang dan hanya mendengarkan perenungan Yan Linfeng dan berkata, "Beri aku dosis." "Maaf, kami hanya akan mulai menjual obat hitam minggu ini besok, dan akan diperbaiki setiap minggu." Wang Fugui tidak bergerak, tetapi ia selalu menempatkan postur tubuhnya tinggi. Yan Linfeng tidak senang, "Apakah Anda tahu siapa saya?" Ren Xiaole senang, itu terlalu banyak untuk diketahui, tetapi dia tidak mengangkat, tetapi berbalik dari topik dan berkata, "Ketua Ordo-Ordo minggu lalu datang untuk bertanya, kami juga menolak, bukan perasaan kami, tetapi sekarang obat hitam itu belum dibuat." Petik 2. Yan Linfeng berkata dengan wajah hitam, "Saya membutuhkan obat ini dengan sangat mendesak." "Apakah Anda bukan seorang dokter? Anda adalah apa yang dikatakan oleh dokter. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur ulang bahasa." Ren Xiaosu tertegun, apa yang harus dikatakan dokter? Dia bermeditasi untuk waktu yang lama dan berkata, "Maaf, kami telah mencoba yang terbaik." Yan Linfeng. "Apakah Anda berbicara tentang orang, apakah saya akan mati atau apa?" Tanda seru. Namun, pada saat ini, pelanggan lain di luar tiba-tiba masuk. Yan Linfeng melihat ke belakang, dan merupakan raja departemen perencanaan. "Saya melihat 2 saham diikuti oleh 2 bawahan, dan bawahan masih memegang spanduk." Yan Linfeng melihatnya segera membungkuk dan tersenyum, "Wang, bagaimana bisa kamu?" "Oh, ini Xiaoyan," kata Wang sambil tersenyum, "aku akan berterima kasih kepada dokter di sini." Ketika Ren Xiaosu melihat spanduk, ada firasat buruk. Itu tidak akan menjadi hal lain seperti peremajaan. Akibatnya, bawahan saham raja membuka panji-panji. 4 karakter disulam di atasnya, mengirim Guanyin. "Bukannya Anda menunggu sebentar, bagaimana Anda masih bisa mengirim gadis itu Guanyin?" Yan Linfeng di samping juga terlihat kesombongan, bagaimana bisa fungsi ini? Namun, Yan Linfeng, yang awalnya mencari sesuatu, tiba-tiba tidak berani bergerak, dia bertanya-tanya apakah dia akan membuat masalah di toko saat ini. "Saya khawatir dia akan menyinggung pemimpin raja." Kepala raja tersenyum dan menjelaskan, "Rumah sakit ketiga di Penghalang beberapa tahun yang lalu mendiagnosis saya sebagai infertilitas. Saya khawatir anak saya adalah penyakit jantung saya. Seseorang memberi saya obat hitam ini beberapa waktu yang lalu. Dalam percobaan, saya tidak berharap istri saya benar-benar mengatakan bahwa dia hamil." Ketika kepala raja berkata, Ren Xiaosu segera bertanya kepada istana dalam benaknya, apakah obat hitam ini juga memiliki fungsi untuk mengobati ketidaksuburan. Namun, yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah bahwa istana menjawab dengan sangat sederhana dan rapi, "Tidak." Pada saat ini, bahkan Millet kecil dan Wang Fugui sedikit bingung. Ren Xiaosu menegaskan, "Apakah Anda yakin Anda hamil?" "Saya hanya mendengarkan pemimpin raja dan berkata dengan sangat gembira, saya yakin, saya pergi ke rumah sakit kemarin untuk memeriksa darah. Tes darah selalu salah. Itu pasti hamil." Ren Xiaosu diam-diam menyaksikan pemimpin raja tersenyum dan berkata, "Itu keajaiban." Bab 157, Musim Dingin Punya Masalah di Selatan.
Obat hitam di toko Ren Xiaosu dapat menyembuhkan ketidaksuburan, ini telah menyebabkan sensasi kecil di hambatan, tetapi Ren Xiaosu dan Wang Fugui tetap diam tentang masalah ini. Meskipun semua orang ingin menghasilkan uang, mereka tidak dapat mempromosikannya tanpa kemanjuran. Ketika dia pergi ke sekolah pada hari berikutnya, Wang Dalong mengendarai mobilnya dan membawa Yan Liuyuan pergi, Ren Xiaosu jujur mengendarai tram. Dia tidak ingin naik sepeda. Dia belum mempelajarinya. Sebelum pergi, Xiaosu masih tak terkalahkan dengan Chen. Dia harus optimis tentang musim dingin dan selatan. Dia selalu merasa bahwa musim dingin ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Untuk tujuan ini, Ren Xiaosu juga berjanji untuk memainkan Chen yang tak terkalahkan dan bermain selama 3 hari setelah 6 hari. Ketika Ren Xiaosu melihat Chen tak terkalahkan pindah ke bangku kecil dan duduk tepat di sebelah Dongnan, ia lega pergi ke sekolah. Ketika saya tiba di ruang kelas, Yang Xiaoyu sudah berjongkok di atas meja dan mulai tidur. Ren Xiaoxu berpikir bahwa gadis ini benar-benar tidur. Setelah beberapa hari, saya bisa mengikuti ujian akhir. Apakah Anda belum siap? Namun, Ren Xiaosu tidak peduli padanya, tetapi duduk di posisinya sendiri. Begitu dia duduk, Yang Xiaoyu bangkit dan berkata, Roshi merencanakan hal yang sangat berbahaya belakangan ini, lebih baik kamu menjaga jarak tertentu darinya. Ren Xiaosu tertarik, sama seperti dia curiga bahwa Luo Wei diam-diam melakukan sesuatu, apa yang sedang dilakukan Luo Wei. Kami melihat orang-orang dari konsorsium King melangkah keluar dari rumah sakit jiwa keempat, Yang Xiaoyan berkata perlahan, sepertinya saya ingin merampok rumah sakit jiwa. Aku pernah mendengar tentang merampok toko emas, dan aku telah mendengar tentang perampokan gila di bank konsorsium. Ren Xiaosu tampak aneh dan berkata, tapi pertama kali aku mendengar bahwa seseorang akan merampok rumah sakit jiwa. Yang tidak Anda ketahui adalah, Yang Xiaoyu berkata dengan tenang. Ada orang-orang luar biasa yang telah ditangkap oleh mantan konsorsium Li. Sangat berbahaya memiliki orang yang luar biasa. Dia dapat dengan jujur tinggal di rumah sakit jiwa. Semua orang beruntung. Jika Roshi membebaskannya, aku takut seluruh penghalang itu akan jatuh ke masa depan yang tidak diketahui. Akibatnya, Ren Xiaosu mengerti bahwa setelah bekerja sama dengan kegagalan Luo Wei untuk menerima kejatuhan selatan, ia mengalihkan pandangannya ke rumah sakit jiwa keempat yang disebut. Dikatakan bahwa Luo Hao ini berusaha menemukan pengawal yang hebat untuk dirinya sendiri. Ini benar-benar sedikit cadangan. Seperti yang diketahui semua orang, termasuk Luo Yi dan King Yu telah mencapai konsensus, yang luar biasa adalah salah satu sumber daya paling berharga di tanah limbah ini. Sejumlah besar informasi dan kecerdasan membiarkan mereka memahami sesuatu, evolusi yang luar biasa sangat cepat dalam pertempuran individu di masa depan. Saya takut tidak ada satupun senjata prajurit yang sebanding. Tentu saja, untuk berbicara tentang senjata pemusnah massal, konsorsium King sendiri memilikinya. Konsorsium King Hui sangat sedikit, beraninya mereka pergi untuk merampok rumah sakit jiwa, kata Ren Xiaosu tanpa kata-kata. Kamu terlalu muda untuk melihat King Shi, Yang Xiaoyu berkata, atau terlalu kecil untuk menonton orang ini. Karena itu, orang-orang yang ditempatkan di 109 penghalang oleh konsorsium King mungkin bukan minoritas, dan sekarang mereka semua ditugaskan ke Luo. Tapi di sini adalah wilayah Li, kata Ren Xiaosu, bukankah Luo dia takut Li menemukan bahwa dia diusir? Anda mungkin tidak tahu berapa banyak orang di Luo Wei yang dicampur, kata Yang Xiaoxi dengan tenang. Ketika Anda berada di penghalang, Anda tidak bisa kejam. Tapi Luo Wei adalah orang yang pemalu. Dia sekarang mengambil keuntungan dari perawatan Li. Ketika dia bertanggung jawab atas dirinya, dia akan menghitung masalah ini dan itu akan menjadi masalah besar. Ini adalah untuk membiarkan King Yu menghabiskan uang untuk menebusnya. Li tidak berani membunuhnya. Oke, saya masih belum tahu banyak tentang Luo Wei. Ren Xiaosu penasaran orang-orang di rumah sakit jiwa psikiatri keempat telah membuatmu sangat cemburu. Itu tidak tabu, Yang Xiaoyan mengoreksi.
Aku khawatir dia membawa terlalu banyak ketidakpastian pada situasi ini. Apa kemampuannya? Ren Xiaosu penasaran. Hipnosis, yang Xiaoyu berkata, dia sekarang diisolasi di rumah sakit jiwa. Setiap hari, bahkan orang yang mengirim makanan didorong melalui pintu dengan headphone yang mengurangi kebisingan. Sangat misterius, kata Ren Xiaosu bahwa orang-orang jahat akan membuat konsorsium Li dan para manajer penghalang begitu hati-hati. Dia penasaran, kalau begitu kamu sangat khawatir tentang dia keluar, mengapa kamu tidak membunuhnya secara langsung? Dia tidak melakukan hal buruk, mengapa dia membunuhnya? Yang Xiaoyu berkata dengan aneh, kamu sangat aneh dalam logika ini. Namun, kali ini, Xiaosu dengan tenang berkata, bagaimana Anda bisa menilai yang baik dan yang jahat? Kekuatan sanksi ada di tangan Anda, tetapi jika Anda menilai salah, Anda mengatakan bahwa King dan perusahaan pemadam kebakaran ingin menguasai diri mereka sendiri. Hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, siapa yang dapat memutuskan kriteria mana yang akan dinilai? Setelah Yang Xiaoyu terdiam, dia berkata, dunia telah hancur di tangan itu. Kami hanya tidak ingin melihat dunia jatuh kembali ke dalam keputusasaan. Ren Xiaosu hidup. Ini adalah hasil dari penyebab sebelumnya. Organisasi milik Yang Xiaoyu adalah membersihkan hal-hal yang pernah menghancurkan dunia. Ini membuatnya tidak tahu harus menjawab apa karena kadang-kadang ia merasa masih tidak tahu apa-apa tentang dunia. Pada saat ini, Yang Xiaoyu berkata, benar ada masalah dengan Superman yang Luo Su selamatkan. Jika dia bersama Luo Wei, Anda harus berhati-hati. Hei, Ren Xiaosu terkejut bahwa Yang Xiaoyu mengingatkannya pada banyak hal hari ini, dan juga mengatakan kepadanya banyak rahasia yang tidak diketahui. Tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah musim dingin yang negatif di selatan. Ren Xiaosu bertanya, apa yang salah dengan orang luar biasa itu? Pada saat ini, Yang Xiaoyu tidak tahu bahwa Dong Nanan sudah tinggal di toko Ren Xiaosu. Yang Xiaoyu berkata, kami telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada pertukaran antara musim dingin dan orang mati dan supranatural. Tidak ada darah, tidak ada pasangan, tidak ada persimpangan. Kami pikir mereka adalah sekutu, tetapi mereka tidak diberitahu. Dan ada beberapa pembunuhan aneh di penghalang ini beberapa waktu yang lalu. Para korban semua tersedot dan berubah menjadi mayat. Kami sekarang merasa bahwa yang selamat bernama Internegative South adalah salah satu tersangka. Selain itu, Luo Xinyu melihat seluruh proses pertempuran. Setelah dia menganalisanya, dia selalu merasakan motif menyelamatkan Superman lain di musim dingin. Mungkin murni bersembunyi di samping dan mencoba mencicipi darah yang luar biasa, tetapi pengalaman pertempuran tidak cukup kaya. Terus terang, itu adalah pemula. Pada saat ini, Xiaosu mendapat banyak informasi dari kata-kata Yang Xiaoyu. Pertama-tama, adalah mungkin untuk bermain di musim dingin, dan itu adalah pembunuh banyak pembunuhan. Kedua, Yang Xiaoyu, yang berada di hambatan, sangat mungkin berada di posisi penting, jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci seperti itu. Musim dingin itu negatif di toko kami sekarang, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Maka kamu masih tidak cepat kembali. Yang Xiaoyan mengerutkan kening, aku bisa membiarkan Luo Xinyu mengirimmu kembali. Tidak, kata Ren Xiaosu dengan tenang, dia diikat oleh kita. Petik 2. Yang Xiaoyu diam-diam menatap Ren Xiaosu, dia berpikir lama dan berkata, dia luar biasa. Tidak ada Superman lain yang menjaganya, Ren Xiaosu menjelaskan. Chen tak terkalahkan. Yang Xiaoyu bertanya, aku kenal dia cukup terkenal di rumah sakit jiwa penghalang. Tapi kamu tidak khawatir dia tidak bisa menyimpannya, kalau itu mengancam keselamatan keluargamu. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, saya tidak khawatir tentang keselamatan keluarga saya, tetapi saya khawatir Chen yang tak terkalahkan akan membunuhnya. Bagaimanapun, mati bukanlah tugas. Bab 158. 3 Lusin Tulang Putih. Di halaman belakang toko, Xiaoyu sibuk memetik sayuran dan mencuci sayuran.
Sejak tadi malam, dia belum dekat dengan musim dingin, karena dia telah diperhitungkan, dan musim dingin ini memiliki masalah. Sebenarnya, sebelum Yang Xiaoyu berkata, Ren Xiaosu merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia menerima rasa terima kasih yang tulus, masalahnya adalah bahwa gadis itu menolak untuk menolak Roshi juga. Dan ketika dia bertanya kepada orang lain apa kemampuan luar biasa itu, pihak lain berkata, tetapi kekuatannya relatif besar. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit skeptis, apakah ini benar-benar hanya upaya besar, atau apakah sengaja menyembunyikan kemampuannya. Karena itu, berdasarkan kecurigaan ini, Ren Xiaosu langsung membiarkan saudara perempuan Xiaoyu pergi dari musim dingin dan selatan, kalau ada sesuatu yang tidak terduga. Sekarang pikirkanlah, Internegative South kemungkinan memiliki beberapa kemampuan untuk membedakan siapa yang luar biasa, dan ketika dia tiba di toko, dia segera meninggalkan Luo Wei karena dia menemukan bahwa ada dua orang luar biasa yang dapat merokok. Namun, musim dingin masih relatif hati-hati, dia hanya menunggu sampai dia sembuh dan Chen tak terkalahkan. Pada saat ini, Chen tidak terkalahkan dan duduk di bangku kecil di sebelah selatan musim dingin yang negatif, menatap deretan semut di tanah. Dia sama sekali tidak memperhatikan bahwa dia awalnya diikat ke selatan musim dingin, dan dia tidak tahu kapan dia perlahan-lahan memutus talinya. Tubuh tanpa tulang seperti ular, dan bebas untuk memutar persendiannya, yang membuat tali yang mengikatnya seperti pajangan. Xiao Yuji berteriak di luar, tak terkalahkan, siap makan siang. Adik jade kecil yang baik, kata Chen tak terkalahkan dengan jujur, kali ini, negatif musim dingin di selatan lengan tiba-tiba menaiki leher Chen tak terkalahkan. Seluruh orang itu seperti berjongkok di Chen tak terkalahkan. Musim dingin negatif saluran kecil selatan, adik kecil, apa yang Anda lihat? Donor harus memperhatikan dirinya sendiri, kata Chen polos. Tapi suara itu baru saja jatuh, musim dingin selatan yang negatif telah membuka mulutnya yang merah, dua gigi harimau di antara bibir dan giginya tumbuh dengan cepat. Menggigit leher Chen yang tak terkalahkan. Dengan bang, gigiku patah. Saat saya melihat musim dingin dan selatan menggigit, bahu Chen tiba-tiba memiliki baju besi emas yang menjulang di bawah kulit, dan kemudian baju zirah itu bahkan melilit seluruh lehernya. Musim dingin tidak berharap akan keluar seperti itu, dia bahkan tidak tahu apa kemampuan Chen yang tak terkalahkan, tetapi baju besi ini terlalu sulit. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, itu adalah hembusan angin di dalam rumah. Chen Invincible menghantam kembali saat itu dan mengenai perut kecil di musim dingin dan selatan. Di ruangan yang remang-remang, musim dingin dan selatan bahkan dapat melihat pembuluh darah biru yang Chen Invincible Jinjia retret setelah retret, hanya pukulan ini memukulnya dengan percikan darah dan hampir membunuhnya. Namun, Chen Invincible tidak melihat bahwa pihak lain adalah wajah seorang wanita, tetapi mengambil gambar lain dan berjongkok di wajah kiri musim dingin. Sampai saat ini, Dong Nanan benar-benar kehilangan kemampuan bertarung, dan bahkan kehilangan kemampuan berpikir normal, dan suara mendengung di kepalanya. Jangan. Internegative South hanya ingin mengemis, tetapi menemukan bahwa kepalan seperti baja jatuh di wajah kanannya. Ketika saya berada di tangan pertama, saya tahu bahwa saya dihapuskan ketika saya berada di tengah musim dingin. Dia tentu saja tidak memiliki Chen yang tak terkalahkan, jadi dia berpikir untuk berbaring di tanah dan mengakui kekalahan. Namun, kombinasi pukulan dan pukulan Chen Wudi, dan selatan musim dingin yang negatif menyentuh bahkan kesempatan untuk berbaring di tanah. Chen Invincible menegakkan badan dan berkata dengan dingin, saya pikir Anda adalah seekor kuda naga putih. Saya tidak berharap Anda menjadi tulang putih. Tapi itu terlalu lemah, bukan musuh Qi Tiantian. Musim dingin masih terbaring di tanah dan menangis, kalau begitu kamu bisa melakukan pukulan, dan kamu harus bertarung dengan 3 pukulan. Chen Wudi mencibir, karena kamu harus bermain 3 tulang. Musim dingin negatif di selatan. Dalam ingatan Chen yang tak tertandingi, 3 lusinan tulang sangat berliku.
Pertama kali guru akan salah paham, kedua kalinya guru akan salah paham, ketiga kalinya guru dapat memahami bahwa dia benar-benar seorang goblin. Karena itu, Chen Invincible merasa bahwa untuk menghindari kesalahpahaman guru itu akan diselesaikan 3 kali secara langsung, sehingga Anda dapat melewati kesalahpahaman tengah. Oh, aku benar-benar cerdas. Saya belum melihat orang yang telah melihat perjalanan ke barat. Benarkah 3 lusin tulang putih langsung habis 3 kali? Inter Nangsun menangis di tanah. Pada saat ini, Xiao Yuji datang ke pintu rumah, dia menemukan bahwa Chen Invincible bahkan menangis langsung ke musim dingin. Setelah melihat Xiao Yuji di musim dingin, dia berkata, "Kamu adalah saudara yang paling baik hati, kamu membiarkan mereka melepaskanku." Tetapi suara itu baru saja jatuh, musim dingin dan selatan aku melihat kakak perempuan Xiao Yu menyerahkan tali yang tak terkalahkan kepada Chen. Pegang erat-erat kali ini, cepat makan, makan sudah selesai. Di musim dingin, saya berpikir tentang siapa yang ada di ruangan ini. Mengapa Anda tidak menganggap serius kehidupan manusia? Dia mungkin masih tidak tahu bahwa dia ada di tangan keluarga paling ganas di penghalang 109. Meskipun dia terbunuh di musim dingin, dia tumbuh di lingkungan yang damai dari penghalang. Jujur, Yan Liu Yuan telah membunuh lebih banyak orang daripada yang dia bunuh. Awalnya, dia ingin berjongkok di pintu perusahaan pemadam kebakaran. Jika seseorang pergi menjual darah, dia menunggu pihak lain untuk menjual darah. Dan kemudian pergi ke sisi lain untuk menyedot darah. Musim dingin negatif selatan bisa lebih kuat setelah setiap penghisapan darah, jadi dia merasa bahwa darah orang yang selamat akan lebih kuat dan lebih cepat. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia akan jatuh ke bidang ini. Bahkan, membiarkan Ren Xiaosu melihatnya, aku merasa gadis ini melakukan hal yang sama seperti keluarganya. Menurut Yang Xiaoyu, ini memang pemula. Dia tidak terbiasa hidup dan mati seperti dia, dan dia memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran. Dia tidak terorganisir sebanyak Yang Xiaoyu, tidak hanya dengan kekacauan keterampilan, tetapi juga dengan organisasi yang lengkap untuk memberikan informasi di balik layar. Karena itu, musim dingin sebenarnya adalah orang biasa yang tiba-tiba memiliki kemampuan luar biasa, dan kemudian terkikis oleh kekuatan aneh dan kuat ini. Ketika Xiao Su membawa Yan Liu Yuan dan Wang Dalong kembali ke rumah pada malam hari, ia melihat bahwa hidung dan musim dingin yang membengkak diikat ke rumah. Dan mereka memandang mereka melalui mata yang bengkak. Sejujurnya, Ren Xiao Su benar-benar tidak ingin memperlakukan wanita seperti ini, tetapi di dunia ini, apa risiko keamanannya? Orang-orang jahat tidak selalu laki-laki, tetapi juga perempuan, orang tua, anak-anak, semuanya mungkin ini adalah tanah buangan. Kebaikan itu berharga, tetapi jika kebaikan tidak mengambil senjata itu lemah. Tiba-tiba, Dong Nanan mendengar saudara perempuan Xiao Yu memberitahu Ren Xiaosu, apa yang harus saya lakukan, atau bunuh. Tidak, kata Ren Xiaosu. Tapi kamu harus mengunci pintu, jangan biarkan Luo Wei melihatnya. Yang tak terkalahkan baik-baik saja kali ini, itu layak dipuji. Ini bukan saatnya dia harus menerima pihak lain selama 6 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Ren Xiaosu menantikan barang baru yang tidak dikunci dari mesin penjual otomatis. Chen Invincible di samping senang, dan mungkin untuk melewati kesalahpahaman dengan bermain 3 kali secara langsung. Bab 159, Hipnosis. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang hilang? Tanya Ren Xiaosu ketika sedang makan malam. Sepertinya ada sesuatu yang hilang, Wang Fugui menyeka mulutnya. Yan Liu Yuan berkata, tidak ada luo-luo untuk menyenangkan suara musim dingin dan selatan. Ini sangat tidak biasa malam ini. Saya sudah pergi ke toko selama hampir 3 hari dalam beberapa hari. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa niat Luo Hao untuk merampok rumah sakit jiwa keempat tidak akan malam ini. Dia bertanya, apakah Anda tahu di mana rumah sakit jiwa psikiatri keempat? Ada apa, kata Xiao Yu Sister, sehari sebelum kemarin 6 Yuan memintaku untuk membeli peta dari 109 penghalang. Aku pergi mencarinya.
Aku seharusnya bisa menemukan rumah sakit jiwa keempat. Ren Xiaosu memandang Yan Liu Yuan, tetapi tidak menyangka anak ini hujan. Saya hanya berpikir bahwa kita tidak terbiasa dengan kehidupan. Tidak ada yang salah dengan pergi ke suatu tempat untuk melihat peta terlebih dahulu, kata Yan Liu Yuan. Ini mungkin kebiasaan Yan Liu Yuan setelah kekecewaan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu juga di hutan belantara untuk mengamati lingkungan pertama. Kita harus terlebih dahulu memahami lingkungan sebelum kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 6 orang berjongkok di peta hambatan besar di atas meja. Wang Fugui tiba-tiba berkata, ditemukan, sekitar 10 km jauhnya dari kita. Ren Xiaosu mengatakan bahwa penghalang ini benar-benar terlalu besar. Jarak tempat lebih dari 10 km ini masih merupakan tempat yang sangat dekat. Dia mengaku kepada Chen Invincible dan Yan Liu Yuan, melihat musim dingin dan selatan, berhati-hatilah untuk tidak membiarkannya membuat ngengat. Ketika suaranya jatuh, Ren Xiaosu sepertinya memikirkan sesuatu seperti menarik Liu Liu Yuan ke samping dan berbisik, tidak ada bahaya, jangan membuat permintaan. Yah, Yan Liu Yuan mengangguk dengan cerdik, tetapi pada kenyataannya mereka berdua mengerti bahwa keinginan itu akan dijanjikan. Setelah itu, Ren Xiaosu keluar. Malam tiba, dan malam dari penghalang di hari kerja sangat hidup, para penghuni akan datang ke kedai teh di jalan. Pada saat itu, seluruh jalan tampaknya bisa mendengar suara mahjong pecah bersama. Penduduk kaya juga dapat pergi ke hotpot, dan dasar pot merah diisi dengan sayuran segar dan daging, yang terlihat sangat menarik. Tahun ini, makan di restoran adalah hal yang sangat bertatap muka. Jika seseorang sering pergi ke restoran, itu berarti dia harus menjadi orang yang memiliki wajah di penghalang. Bibi-bibi di taman masih menari-nari di alun-alun, tidak takut pada musim dingin yang dingin, dan beberapa aula dansa telah lama dipenuhi oleh pria dan wanita lajang yang kesepian. Ketika malam itu benar-benar diselimuti, kerumunan itu secara bertahap bubar. Penutup manhole di luar rumah sakit jiwa keempat tiba-tiba didorong terbuka dari dalam keluar, dan kemudian, dari dalam, 30 pejuang dengan senjata dan amunisi langsung dibor, serta pria gemuk itu. Senjata orang-orang ini dilengkapi dengan peredam suara, dan wajah mereka dicat dengan kamuflase, dan persiapannya benar-benar penuh. Saya tidak tahu kapan King Kai mulai meletakkan 109 penghalang. Sudah jelas bahwa sistem bawah tanah dari seluruh 109 penghalang telah disentuh. Saya khawatir bahwa konsorsium Li tidak dapat memikirkan berapa banyak orang yang masih bersembunyi di bawah tanah, atau apa yang disembunyikan. Sesuatu. Tang Zhou berkata dalam alat komunikasi sederhana, 3 kelompok masing-masing menyusup. Setelah itu, tim tempur lengkap ini dengan cepat dibagi menjadi 3 tim, dikelilingi oleh rumah sakit jiwa keempat. Ada lebih dari 100 orang di rumah sakit jiwa keempat ini, dan mereka hanya memiliki 30 orang tanpa rasa takut. Dalam pandangan mereka, keamanan di sini tidak lain adalah kekuatan pribadi. Tidak cukup untuk takut. Luo Wei bergoyang di belakang mereka dan menyaksikan 3 regu tempur seolah-olah mereka adalah 3 belati hitam tajam dan masuk ke rumah sakit jiwa keempat. Keamanan di rumah sakit jiwa ini bertemu dengan para pejuang konsorsium King dan langsung runtuh. Ketika tim terus bergerak maju, tim tempur akhirnya pensiun di gedung utama rumah sakit jiwa. Tang Zhou berbisik, jangan jatuh cinta, cari tikus putih no. 2 untuk segera mundur, dan semua target kecuali tikus putih no. 2 akan terbunuh. Menurut intelijen, tikus putih nomor 2 harus melakukan operasi anatomi malam ini, itulah sebabnya mereka memilih untuk melakukan serangan mendadak malam ini, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya ada 2 orang yang luar biasa di rumah sakit jiwa keempat ini, tetapi nomor 1 terlalu berbahaya menurut kecerdasan, jadi Luo Wei memilih untuk menyerah. Para pejalan kaki semua pergi ke lantai atas. Staf dari seluruh rumah sakit jiwa tidak berharap bahwa seseorang akan datang pada saat ini. Kita harus tahu bahwa penghalang masih sangat damai saat ini. Meskipun perusahaan itu keluar dari perusahaan pemadam kebakaran personil telah diusir.
Luo Wei tersenyum di belakang tim tempur, Anda tidak harus memperhatikannya. Orang-orang yang menggunakan tikus putih jenis yang sama ini memiliki satu untuk membunuh satu. Pada saat ini, sikap Luo Xiao memiliki penampilan, militansi, dan kegembiraan yang berbeda. Banyak orang yang terbiasa berpikir bahwa dia hanyalah anak haram yang tidak berguna. Semua orang memanggilnya, saudara yang membawa, tetapi 113 penghalang, serta prajurit King dan anak buahnya, sangat jelas. Bukan stok. Ini hanya perang kecil yang didominasi oleh Luo Wei. Saya tidak tahu berapa kali. Beberapa orang berpikir bahwa tulang yang menderu ini seperti darah saudaranya. Setelah melewati ruang data, Luo Wei masuk untuk menemukan data penelitian tikus putih No. 1. Termasuk 3 kaset video tebal. Dia perlahan-lahan memasukkan rekaman video ke dalam perekam video di ruang data dan kemudian menyalakan TV. Ada 3 video dalam rekaman video ini. Saya melihat seorang pria muda yang cantik duduk di ruang interogasi, dan di seberangnya ada seorang dokter yang mengenakan jas putih. Pria muda itu tiba-tiba berkata, "Di mana Anda melihat saya pergi?" Aku bertanya padamu, apakah kamu melihat kemana aku pergi? Hei, jangan hanya membuka mulut dan tidak bicara. Hei, orang itu, sudahkah kamu melihat kemana aku pergi? Dokter tidak berbicara lama. Kepala pemuda itu perlahan-lahan menunduk, "Oh, maaf, aku tidak bisa menemukannya." Pria muda itu duduk sendirian dan menggantung kepalanya, bahkan tidak bisa menemukan dirinya sendiri. Luo Wei berdiri di depan TV dan tetap diam. Aku tidak tahu mengapa. Tiba-tiba dia merasa pemuda itu duduk di ujung dunia, dilupakan oleh orang lain, dan dilupakan oleh dirinya sendiri sampai tidak ada apa-apa. Ini adalah kesepian sejati. Dalam catatan konsultasi kedua, ahli hipnotis rumah sakit mencoba menghipnotis pemuda itu, dan lelaki muda itu pada saat itu tampaknya lebih normal. Dokter berkata kepada pemuda itu, "Tutup matamu. Tenang. Coba bayangkan kamu berjalan di sepanjang terowongan, dunia menjadi gelap. Itu adalah terowongan yang kamu kenal. Kamu berlari ke terowongan di sebelah kanan. Ada cahaya di ujungnya. Ketika kamu tiba di cahaya, kamu akan tiba di tempat yang kamu inginkan. Dengarkan aku. Petik 2. Petik 2. 1. Akibatnya, pemuda itu membuka matanya dan dokter terkejut, "Bagaimana Anda berkedip?" Pria muda itu tersenyum dan berkata, "Aku berlari ke arah yang salah." Pada bagian ketiga dari catatan medis, itu masih merupakan proses hipnosis. Kali ini dokter berkata kepada pemuda itu, "Tutup matamu. Tenang. Bayangkan kamu berbaring di laut, air laut hangat membungkusmu, kamu bisa bernafas saat tenggelam ke laut, saat jatuh ke laut, akan tiba di tempat yang ingin kamu tuju. Dengarkan aku nomor 3. 2. 1. Namun, perubahan tiba-tiba terjadi, kali ini, dokter benar-benar tertidur." Orang-orang muda tersenyum. Bab 160. Harimau dan Babi. Video pergi ke paragraf ketiga dan berhenti. Tampaknya studi tindak lanjut tidak memiliki arti, atau tidak dapat dilanjutkan. Hanya saja Luo Wei berdiri di depan TV dan menonton 3 video. Dia selalu merasa bahwa pemuda itu memiliki rasa misteri. Dia berkata, "Ini adalah bisikan setan legendaris, sepertinya itu adalah hipnosis." Proses membuka kemampuan luar biasa. Tang Zhou bertanya, "Apakah Anda ingin membawanya pergi?" "Bawa dia." Luo Yan menggelengkan kepalanya, "Aku masih agak sadar diri. Aku tidak bisa mengendalikan orang seperti itu, dan membiarkannya keluar juga dapat menyebabkan masalah. Kau tidak tahu rumah sakit jiwa ini. Berapa banyak orang yang mati karena dia." Pembisik iblis, ini adalah nama konsorsium untuk orang luar biasa dengan hipnosis ekstrim. Adapun tingkat hipnosis yang mereka miliki dalam kontrol, semua orang sebenarnya tidak terlalu jelas, tetapi Luo Wei terkejut melihat video barusan. Waktu video ketiga mungkin adalah waktu ketika pihak lain baru saja terbangun. Tang Zhou berkata, "Bisakah kamu membawanya kembali untuk belajar?" "Aku tidak melakukan ini dengan King," kata Luo.
Jangan khawatir tentang dia, kita hanya mengambil tikus putih nomor 2. Ketika dia mengatakan bahwa Luo Wei akan terus naik ke atas, tim tempur telah membersihkan seluruh bangunan, kecuali tikus putih nomor 1 dan 2, tidak ada yang hidup. Para pejuang konsorsium King bekerja dengan rapi, jika tidak perusahaan pemadam kebakaran tidak akan dipukuli, tentu saja. Karena perusahaan pemadam kebakaran tidak mengharapkan Luo Wei tiba-tiba muncul di sana, dan pagi hari adalah perang milik api. Urutan itu tidak dimasukkan ke dalam pertempuran. Ketika Luo Wei melewati ruang kedap suara yang mengisolasi tikus putih No. 1, Luo Wei secara tidak sadar semakin jauh dari ruangan, karena takut akan ada binatang buas di dalamnya. Kecoa umum Luo Wei dan dinasti Qing telah mati selama bertahun-tahun, ketika mereka pergi, mereka mati karena kanker paru-paru. Pada saat itu, pria tua itu berteriak Luo Wei dan Qing Yu ke samping tempat tidur, bahkan, dia sama sekali tidak khawatir tentang Luo Wei, tetapi dia khawatir tentang Qing. Hanya karena kesombongan tulang belulang dinasti Qing membuatnya menonjol, jika paru pertama kehidupan tidak stabil, paru kedua kehidupan takut bahwa tidak ada rumah perawatan. Luo Yi berbeda, dia bisa menyerah pada anak haram ini. Bahkan jika seseorang melempar lumpur ke wajahnya, dia tidak akan terpancing. Saudara laki-laki, seekor harimau dan babi. Jelas bahwa adik lelaki itu lebih kuat, tetapi lelaki tua itu telah menarik Luo Wei sebelum kematiannya untuk mengatakan bahwa ia ingin melindungi adik lelakinya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Pada titik ini, tim tempur telah menghancurkan tikus putih No. 2 dari meja operasi. Luo Yan meliriknya. Dia mendengus, umur ini terlalu kecil, 10 atau 11 tahun. Bisa keponakanku, bagaimana ini bisa membantu? Bos urutan tempur Li telah berangkat, kita harus bergegas, kata Tang. Kendaraan sudah siap. Akibatnya, suara itu jatuh begitu saja, dan Luo dan Tang Zhou mendengar beberapa suara dari luar. Mereka melihat keluar melalui jendela ruang operasi. Mereka melihat bahwa kendaraan yang mereka persiapkan untuk secelut meledak seperti kembang api tengah malam. Titik. Luo Wei marah pada saat itu, siapa yang istimewa ini? Setiap hari, saya tidak ada hubungannya, saya harus memainkan mobil baru Laozi. Saya belum selesai dengan Anda. Bos tidak akan membicarakannya, cepat-cepat turun. Tang Zhou berjongkok dan berlari keluar. Ini sudah pagi, ketika Ren Xiaosu kembali ke toko, semua orang masih tidur. Semua orang khawatir tentang keselamatannya. Dia tidak bisa tidur jika dia ingin tidur. Sekarang Xiao Xiao adalah tulang punggung semua orang. Jika dia tidak kembali, dia tidak akan praktis. Namun, yang terburuk adalah bahwa musim dingin masih di selatan, dia benar-benar ingin tidur. Tetapi Chen Invincible mengatakan bahwa dia akan berdoa bersama untuk membiarkan Xiao Su kembali dengan selamat. Seluruh musim dingin adalah negatif, dan Anda berdoa, dan mengapa saya harus berdoa? Anda masih bukan orang, dan Anda akan terikat padanya. Jika Anda mengalahkan saya, Anda tidak akan lupa tidur. Setelah Xiao Su kembali, dia duduk di toko dan menunggu dengan tenang, karena dia memperkirakan Luo Qi mungkin akan datang. Tepat ketika mereka pergi, mereka bertempur dengan konsorsium Li. Diperkirakan pasti ada seseorang yang terluka di tim Luo. Jika dia perlu menyembuhkan cedera, Ren Xiaosu harus menjadi pilihan pertamanya. Dan Luo Wei, mereka pecah karena Yang Xiaolu telah meledakkan mobil mereka. Gadis ini benar-benar tangan yang baik, dan diperkirakan bahwa semua ide dalam pikiran adalah orang-orang jebakan. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Xiao Su untuk mendengar suara penutup lubang gat di luar pintu Rana. Sejujurnya, Ren Xiao Su sedikit penasaran, bagaimana orang-orang ini menemukan penutup pintu mereka sendiri secara akurat. Ren Xiao Su membuka pintu Rana dan membiarkan mereka masuk. Luo Wei berbisik, cepat beri aku 2 saudara ini untuk sembuh, aku membayar. Ya, bayar saja, kata Ren Xiaosu, yang berkata perlahan, dan dia melirik luka masing-masing, dan kemudian berkata kepada Xiao Yu, kamu bisa membantu mereka mengeluarkan peluru terlebih dahulu.
kemudian menjahit obatnya. Pada saat ini, Xiao Su memandangi gadis kecil yang dipeluk Tang Zhou. Apakah ini? Saya melihat bahwa gadis kecil itu masih dalam anestesi dan koma. Tang Zhou menjelaskan, ini adalah sepupu bos kami. Ren Xiaosu hampir tertawa, apakah kamu ingin berbohong seperti ini? Pada saat ini, Chen tidak terkalahkan dan datang. Dia dengan hati-hati menatap gadis kecil itu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu, Tuan, kali ini sepertinya. Ruangan itu tiba-tiba sunyi. Luo Wei mencibir, hei, lihat semua orang seperti kuda naga putihmu atau apa? Tidak, Chen yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya, ini bukan kuda naga putih, ini adalah sebuah tiang. Luo Wei. Ren Xiaosu. Ini benar-benar membuatnya marah, bisakah gadis kecil yang lucu dan cantik menjadi tiang? Apakah itu baik-baik saja? Gadis kecil ini belum bangun karena masalah operasi anestesi di malam hari. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak mengerti, bagaimana orang-orang di penghalang ini dapat memulai dengan seorang gadis kecil. Bahkan jika dia adalah orang yang luar biasa, tidak bisakah dia melakukan hal semacam ini? Pada titik ini, Luo Wei menatap Chen yang tak terkalahkan, kamu bisa belajar sendiri, bagaimana kamu menatapku? Chen dengan tak terkalahkan berkata dengan sabar, kamu terburu-buru untuk memahami kentut. Luo Yan mencibir, Anda mengatakan bahwa dia adalah sebuah tiang, dia adalah sebuah tiang. Apakah orang-orang mengenali? Tiba-tiba gadis kecil itu mendengus, lalu perlahan-lahan terbangun dari koma, matanya melihat ke sekeliling orang asing, dan kemudian menatap mata Ren Xiaosu dan Chen yang tak terkalahkan. Chen Invincible mencoba menguji pun. Saya melihat gadis kecil itu diam dan berkata, Tuan Saudara. Luo Wei. Ren Xiaosu. Tuan macam apa Anda berantakan? Pada saat ini, Luo Yi merasa bahwa iknya sekali lagi dihina, bisakah dua penyakit mental ini memalukan pada kode rahasia? Tanda seru. Siapa yang gila? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.